Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya Rabbana ala ni'matil ladzi an'amta 'alaina. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa qudwatuna wa uswatuna. Wa la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yajma'u ma'ana fi jannatin na'im yawmal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan banyak nikmat dengan kami semua. Kami berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah kami, contoh teladan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bergabung dengan beliau di surga pada hari kiamat. Terima kasih pengurus Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saya, para pejuang subuh dan Bang Jafar, ada juga yang hadir, hampir 50 dengan nyebut data. Ini sekretarisnya, ini anak buahnya, komandannya belum datang, belum sempat hadir, dan pejuang subuh. Bapak-bapak semua yang hadir, mudah-mudahan semua kita insya Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, kita mendapat kebaikan pagi hari ini yang kata Rasulullah lebih baik daripada surga, lebih baik daripada dunia dan isi. Mudah-mudahan insya Allah nilai itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Kalau itu akan dikasih oleh Allah dengan kita karena kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah nilainya lebih baik daripada langit, bumi dan isinya di sisi Allah. Jadi kalau kita pagi ini, anak-anakku, adik-adikku semua dan bapak-bapak saya yang hadir meminta waktu subuh ini. Kalau langit, bumi dan isinya dikasih oleh Allah, apalagi cuma beras 1 kilo, ya. Kalau langit, bumi dan isinya di sisi Allah lebih mahal daripada yang lain dengan surat subuh itu, maka insya Allah kalau sekedar berasan minta dengan Allah supaya sehat, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminkan doa saya. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Kita minta selalu dengan Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan pendengaran dan penglihatan kami. Tiada Tuhan tempat kami meminta kecuali kepada ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarganya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya insyaallah. Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita punya harta, punya kedudukan kalau sakit. Maka jangan lupa pagi dan sore kita disuruh oleh Rasulullah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ketika kemarin sore hari Jumat, saya mengunjungi Buya Ustaz Tamim, Allah yarhamhu. Beliau sedang sakit dan tidak lama beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk beliau. Tadi malam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ulama karismatik, ya, ulama yang memang benar-benar lurus, ya, telah dipanggil oleh Allah. Beliau tadi pimpinan Qudratullah, sahabat kita, kawan perjuangan kita yang sangat anti dengan PKI. Kemarin kita minta beliau membuat buku untuk pelajaran tentang PKI di pesantren-pesantren.
Pas kemarin saya diserahkan oleh salah satu anak beliau, dan itu akan kita kasih nanti, kita bukan kasih, kita berikan kepada pesantren-pesantren. Habis tugas beliau yang kami tugasi minta tolong, beliau ternyata langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah amanatnya beliau. Semoga insya Allah beliau nanti lapang dalam barzahnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, keluarganya insya Allah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantrennya nanti insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر نزوله ووسع له بين الجنة مثواه. اللهم اجعل من أهله من الصابرين والمتوكلين عليك يا الله يا رب العالمين. يا ربنا وفقه يا ربنا حسن الخاتمة واجعله من أهل جناتك جنات النعيم. ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. Saya dengan beliau itu akrab, seperjuangan. Jadi saya sedikit masih terus terharu. Mudah-mudahan insyaallah nanti bisa berziarah ke sana, ya, mengantarkan beliau. Bagi yang punya kesempatan silakan datang, ya. Apalagi rombongan Bang Kapal, diatur mungkin nanti kawan-kawan supaya bisa menjaga di sana, mengikuti di sana. Tujuan subuh juga ada waktu, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jam manjola seperti ini. Jam saya lewat jam 5:30. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita santai saja, dan saya minta nanti ada yang bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, sehingga insyaallah pertemuan ini bermanfaat. Amin. Tanpa terasa kita beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Adha. Boleh jadi ini kurang terasa, pertama memang Covid, yang kedua tak kata yang haji. Biar terasa iwaknya orang Indonesia akan haji. Alam kamu kata Allah, hamba-hambaku yang sombong-sombong, hamba-hambaku yang banyak dosa, jangan kau berputar-putar kau di samping Ka'bah saya. Tak usah kamu bertawaf di samping Ka'bah saya, karena rumahku tak boleh kau kunjungi dan tak boleh kau kelilingi. Mungkin begitulah kira-kira. Tak usah kau hukum di Arafah, karena saya dengar dari daerah lain masih ada, dari negara lain ada yang masih ada. Indonesia tidak dapat giliran. Kenapa? Pertama yang jelas katanya Covid yang dulu aku tak tahu yang masalah urusan bukan apa yang mengurusi. Kita doakan yang jujur, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, yang galak-galak khianat dengan rakyat mudah cepat mati. Amin. Daripada merunyam, sudah merunyam dia kira masuk neraka. Terasa iwanya. Banyak kulit orang-orang sekarang gilo jabatan itu. Gilo jabatan, gilo pangkat. Kalau gilo jabatan masuk hutan jadi gilo babi udah. Ya Pak ya, mudah-mudahan insyaallah. Saya termasuk yang kurang agak terasa saya datang Idul Adha ini. Itu saya, apalagi yang teman-teman saya gitu. Masya Allah, nggak terasa contohnya Idul Adha. Sampai ada yang nelfon saya, Ustadz nanti lah kira-kira berapa minggu lewat, berapa ekor untuk berkorban sapi. Idul Adha, untung udah itu jualan sapi. Mungkin yang jualan sapi itu juga lupa Idul Adha kalau gak berjualan. Aku senang yang sholat di masjid ini paling ramai. Di beberapa tempat tak ramai seperti ini, ramai.
sampai keluar tuh, karena jaraknya dibagi-bagi itu. Jangan setengah nanti dulu itu. Alhamdulillah, tapi memang ramai ya karena digabung. Masya Allah. Pesan saya dengan semua jamaah, dengan masyarakat, sama baik dengan pesan Pak Gubernur. Yang penting ada ikhtiar. Tak usah terlalu apa namanya itu lebay kata orang. Tak usah terlalu berlebihan. Masih nak hati juga. Ya, sampai kadang-kadang tidak berusaha lagi apa gara-gara kopi. Saya tanya, kalau kau nanti mati masih bisa nggak kau ditolong oleh si kopi? Ya. Padahal dimanapun kita masih mati itulah. Moga lah pakai masker main. Masker ini bulan. Buatan dari Jawa ini. Kalau dari Sekayu, kuyungker. Baik ya. Usaha ala kadar boleh. Ya. Cuci tangan, pakai masker, sholat. Tapi kalau memang takut dia berdekatan dengan wong, tak usah. Yang tak takut tak usah pun. Melo-melo yang takut. Malah mati sholat di masjid ini. Allahu Akbar mati. Itu yang dicari-cari. Di pasar banyak takut mati. Ya aku juga. Ya kalau masalah ada begini-begini silakan. Cuma terus terang kadang-kadang kalau sudah sekarang lah sudah PSBB, ya. PSBB sudah lama kan? Sudah sebulan. Di Zatuna sudah 3 bulan yang lewat PSBB. Penerimaan santri baru sudah selesai. Boleh, tapi kadang-kadang memang benar kata Allah. Memang Allah Maha tahu. Ana ala dhanni abdi. Aku berada pada prasangka hambaku. Kalau dia yakin kira-kira aku sakitkan yang boleh. Tapi kalau dia yakin dengan aku dia pasti sehat, dia pasti dijaga, maka aku jaga. Ya Pak ya. Tapi kalau kita baru melihat beginilah pening, langsung dari Allah. Ya. Bahasa orang sekarang sugesti. Kalau kita melihat tiang itu sama dengan harimau, jadi harimaunya tiang itu. Sugesti. Makanya kata-kata di pesantren kami itu why he can and I can. Kenapa dia baca aku tak baca? Artinya sugesti dulu. Kalau dia bisa aku harus bisa. Anda bisa. Ada satu yang kemarin nangis terus mudah itu nak balik lagi. Mama aku nak balik mama, I love you mama. Pokoknya macam-macam lah. Akhirnya dilihatnya kawan-kawannya tidak ada yang nangis, tidak ada yang ini. Akhirnya dia alhamdulillah tahan juga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya sekarang sudah betah, sudah bertaubat, aku tidak akan pulang-pulang. Begitu. Sugesti. Ya. Kapan melihat kawan bisa, aku harus bisa seperti kawan itu. Ngaku dia berangkat ke masjid, aku tak baca ke masjid. Berangkat ke masjid. Sugesti. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting kita minta dengan Allah cuma satu adalah husnul khotimah. Kalaupun kita mau mati dicabut oleh Allah, yang penting husnul khotimah dan setelah meninggal masuk surga. Mungkin tahu kalian dengan almarhum Ustaz Zainul Abidin Ali, Allah yarhamhu. 2 minggu yang lewat, ketika ada yang meninggal juga wali kita di Gandus, siapa? Ya. Ustaz ikut berdoa ya, dan nanti kita doakan juga di sini. Ya, saya nggak bisa hadir karena harus menuju di tempat keluarga saya juga. Beliau hadir, beliau yang doa. Salah satu kata-kata beliau yang sangat terkesan dengan ceramah saya ada 2. Pertama di doa katanya habis ceramah dia nak keluar rumah itu acara itu mau pulang masih nyamper beliau itu 77 tahun dulu. Allah yarham. Ini juga ulama karismatik, ulama yang lurus. Memang kita banyak sekarang ini. Sebulan 2 bulan ini kita 3. Ada Ustaz Toto, ya, ada Ustaz Zainal, ada Puro ini Buya, Allah yarham. Dindo katanya, dia manggil aku Dindo, dia mengaku akrab dengan beliau juga. Dindo ceramahmu tadi benar dia katanya. Cuma dalam hatiku, kan do kalau tidak benar nanti boleh jadi ceramah. Masa jauh-jauh dari Medan cuma nak bohong ini Dindo, dia kak benar dia tadi kamu senang dia kau bahagia dia kamu. Kenapa? Kamu ternyata sudah kau buat tadi kamu bilang
nama-nama pesantren, gedung-gedung nama ini pun sudah kau peruntukkan untuk orang tua kamu. Aku belum di doa kau tinggi. Nangis bila di perutnya, kalau macam kamu itu. Yang kedua kata beliau apa? Benar itu, biarlah kita berpisah di dunia ini 1000 tahun paling lama. Yang penting kita sama-sama kali di surga di akhirat. Sekarang saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan beliau ahli surga, aku ditarik ke dalam surga itu. Karena salah satu nanti rahasia orang yang bersaudara dengan yang baik-baik, yang orang-orang beriman, nanti menolong kita di akhirat, bukan hanya di dunia. Nanti pokoknya saya dengan mudahan dengan ketua pejuang subuh ini, nanti maksudnya nanti akhirat. Rian ini kuliah tak di surga, kuperiksa nanti ke neraka, ya. Maka nanti saya bisa menggereng dia sana. Kan ahli surga dulu dia, ya Allah. Dia kan sholat terus dulu itu dengan saya. Itulah dahsyatnya berkawan dengan orang baik. Nah, orang nakal tahu saja ya di neraka baca kapal sama-sama. Ya ada di kapal. Bayang, Insya Allah. Maka jangan bangga-bangga berkawan dengan orang-orang yang banyak teman saya, banyak saudara saya, banyak kawan saya, banyak ini anak buah saya. Ya, nanti dulu banyak grup WA saya, grup WA. Kau baru mati langsung dikeluarkan pasti admin dari komunitas. Karena nanti semua yakirru, yauma yakirul mar'u, semuanya akan lari dari kawannya, dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari bininya, dari temannya. Tahu salah mati di dunia baik baru dibilang sehat itu matinya corona, lari. Mana datang lagi dia nak kunjungi, nak menyolatkan kawan itu, baru ngomongan baik, belum tentu corona dia, bukan corona, karena. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi tak kata yang baca Allah kita kecuali Allah. Presiden tak baca, disuruhnya full vaksin gitu ini. Vaksin percobaan. Kita doakan mudah-mudahan dia yang duluan dengan rombongan yang situ. Jadi di situ, aku harus gitu. Siapa yang buat obat itu? Masya Allah. Tak bisa, kita lari. Makanya hari ini kita diingatkan bagaimana tadhiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebutkan Idul Adha itu Idul Kabir atau Idul Akbar? Kalau orang-orang Arab bilang itu Idul Akbar. Idul Fitri itu Id Shogir. Ya. Lebaran kalau bahasa kita hari raya kecil dan hari raya besar. Kalau Idul Fitri itu namanya hari raya kecil. Kalau Idul Adha hari raya besar. Cuma kita di Indonesia terbalik. Lebih akbar lah Idul Fitri karena kuenya lebih banyak. Kita sejujuran baik. Sekarang mana kalau kita tanyakan meriahnya, mana lebih meriah? Waktu Idul Fitri atau Idul Adha? Cuma Idul Adha juga mulai ada sekarang karena ada pembagian daging namanya al-lemah. Kenapa disebutkan Idul Adha itu adalah Idul Kabir, ya? Karena dia di situ sebenarnya lebih besar pengorbanan, ya kan? Idul Adha ini bayangkan orang berangkat haji sebelum Idul Adha itu berwudu dulu di Arafah. Dengar tak kemarin berapa orang banyak meninggal oleh haji? Termasuk dari Prabu Muli. Dulu waktu apa namanya? Ya, bukan 91 itu adalah terowongan Mina. Terowongan Mina itu mudah-mudahan nanti masih ada haji dan ada umroh, amin. Bisa juga mereka yang belum haji dan umroh. Bahkan dipanggil Pak Haji lagi, tapi Pak Haji lagi jadi kopea haji dulu ya. Jadi ada kawan saya di orang namanya di depan Kaham. Yang bukan kiai, bukan haji. Ya, dengan kau kata-kata potongan, ada belum haji. Bukan kau kiai haji, kahai itu. Kopi
rupiah haji. Masya Allah, terowongannya baru satu. Jadi pas waktu jamaah melontar, terowongan itu mati lampu, jadi kipas dan AC mati, gelap. Jadi yang ada datang dari Mina, ada yang datang dari Arafah, ya, ada yang melontar, ada yang pulang dari Mina. Akhirnya tabrakan di dalam, injak-injakan, itulah Allah yarhamhu. Tapi bukan mereka mati karena haji, matinya di waktu haji. Jadi banyak orang kafir sekarang munafik juga. Atau salah kamu berangkat haji, mereka mati. Ya, kalau masalah mati bukan hanya haji kok. Orang kepala, tawuran, ada. Sering saya bilang kemarin, di Tanjung Batam, meninggalnya bukan corona, pakai masker mereka waktu itu. Naik perahu, jatuh dari perahu, orang lapar mati, uangnya mati, maskernya selamat. Nyambung lagi kenapa? Mohon maaf yang gak nyambung, berobat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya tahun berikutnya disuruh oleh Soeharto, ya, itu juga sebenarnya usul waktu itu dengan Pak Soeharto, ada Soeharto dulu orang sana, kan? Akhirnya dibuat namanya terowongan, sekarang 2 terowongan ini. Coba ya, mudah-mudahan antum nanti bisa lewat di sana suatu saat, insya Allah, amin ya Allah. Cuma kalau lihat kondisi sekarang, tinggal minta dengan Allah. Nantilah akan lagi corona, karena bukan tidak terus. Apa namanya yang semprot-semprot itu? Yang penyanyi Rapi, ya? Rapi Ahmad, Rapi tes sebetulnya. Aku sengaja ngetes caboy. Sekarang dekati lagi, penting vaksin. Tapi vaksinnya nanti, habis vaksin nanti apalagi gantinya begitu. Hanya nyerahkan kita dengan Allah. Mudah-mudahan cepat selesai, kembali kepada normal, ya, amin. Tapi itu juga kembali ke kita sebagai rakyat. Kalau takut terus gitu, seperti itu. Kalau yang ibu-ibu mudah-mudahan bisa berlanjut pakai masker terus, cuma potongannya baik di rumah. Nikop namanya, bahasa kita cadar maksudnya, ya. Silakan aja yang mau. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabir berarti besar. Idul Adha, Idul Kabir, atau Idul Akbar. Makanya banyak yang meninggal. Mereka berkorban bukan hanya dengan jasmani, tapi dengan nyawa. Kalau kita Idul Fitri itu, yang berkorban itu kita korbankan lapar, betul lah. Badan yang jadi korban, tidak makan, tidak minum. Akhirnya kita masuk pada Idul Fitri. Idul Adha, Masya Allah, termasuk yang dikorbankan itu adalah nyawa. Maka kita sebenarnya nyawa yang dikorbankan. Tapi sudahlah, kata Allah, tak usah pakai nyawa. Maka dimulailah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin menyembelih anaknya Ismail. Coba kita renungkan masing-masing. Kalau aku ini terus terang jauh untuk bisa melaksanakan yang seperti itu. Ya, nyembelih anak, nyembelih yang hidup. Aku nyembelih ayam baik, tak boleh. Tak pernah udah menyembelih ayam, masih bujang. Pas aku udah nyembelih main pisau lagi leher ini, ijeliknya aku jadi nyembelih. Bahasa Arabnya tak kolu, kola ya kulu kolu. Anak tak kolu wa anta tak kolu wa anta nakolu. Masya Allah. Coba bayangkan baik sekarang. Ya, bayangkan baik, tak usah nanti dilakukan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, Masya Allah. Begitu juga dengan istrinya, apa namanya itu? Siapa nama istrinya? Siti Hajar. Semuanya fa'atammahunna, semua ikhlas. Masya Allah. Ini muda baru beranjak remaja, belaga, cuma
resiko itulah, cuma satu itulah. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim ikhlas, karena itu perintah Allah. Dia dalam dialog beliau sebelum berangkat ke Mina itu, di situ sampai sekarang masih ada tugu dibuat tempat Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail. Ya, anak yang laku baru lahir, beranjak remaja, sedang belaga bergaya. Tapi kata Allah, kamu dulu Nabi Ibrahim, hambaku pernah berjanji kalau kamu dapat anak, bukan hanya kau berkorban tentang onta, tapi anakmu pun kalau saya minta dikorbankan, kau korbankan. Maka hari ini saya minta kau lakukan. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, artinya begitulah keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyawa anak. Tapi lihat, dua orang yang sama-sama ikhlas, tiga orang yang ikhlas. Baknya ikhlas, anaknya ikhlas, ibunya ikhlas. Apa yang terjadi? Ternyata diganti oleh Allah. Nabi Ismail yang sudah dibaringkan oleh bapaknya. Lihat, ini benar penting. Hanya 3 permintaan Nabi Ismail waktu itu. Bapakku, silakan dilaksanakan fa'al ma tu'mar. Tapi saya minta, wahai bapakku, 3 sebelum saya disembelih. Ya, pertama kata beliau, tutupkanlah bajuku ini dengan wajahku, sehingga bapak tidak melihat wajah saya dan tidak ragu-ragu untuk menyembelih saya. Yang kedua, tajamkanlah pisau bapak biar aku tidak merasa sakit. Lihat dialog ini. Yang ketiga, sampaikan dengan ibu di rumah, jangan dibolehkan anak-anak kecil datang ke rumah, biar ibu tidak nanti teringat dan rindu dengan saya. Masya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim baru meletakkan pedangnya, ya, pisaunya diganti oleh Allah. Saya ingin mengatakan hikmah yang pertama diantaranya dari peristiwa ini, semua kita berusaha sama-sama ikhlas. Amin. Ternyata orang yang ikhlas itu selalu dilindungi dan diganti oleh Allah kebaikan-kebaikan. Ya, saya juga nasihatin untuk saya. Dan pengalaman hidup kita ketika kita ikhlas, pacalah Allah yang menjaga kita. Menjaga apanya? Menjaga hidupnya, menjaga rezekinya. Tidak terus terang baik, banyak tak ikhlas kadang-kadang, banyak masalah. Seorang Palembang ini, karena di Palembang ini ada 12 rai, lah hilang 11 tidak siko rai. Maka ada istilah mencari-cari rai, cari rai juga itu. Tak, kau tak tahu. Aku dulu bingung pertama kali masuk Palembang, kenapa ada istilah mencari muka? Padahal muka lah, aduh, cari-cari raya, apa gimana dicari? Oh, di sini ada 12, hilang 11, tidak siko. Cari-cari nama dan lain sebagainya, ya, Masya Allah. Tapi kalau orang yang ikhlas, pasti akan, wah, tapi lamonian Ustaz, kita ini ikhlas, tapi lamonian, bukan. Yang penting tunggu, pasti diganti oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian daripada nanti kalimat-kalimat tabdil. Kenapa dikatakan sampai Idul Adha itu Idul Kabir, Idul Akbar? Karena memang pengorbanannya bukan hanya badan jasmani, tapi nyawa. Maka apa hikmah-hikmah yang kita peroleh nanti dari sini ketika Allah mensyariatkan ini dengan mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam? Sekarang itu tidak ada lagi mungkin secara langsung pelaksanaannya seperti Nabi Ibrahim, tapi yang paling penting adalah apa kata Allah? Saya tidak minta daging hewan yang kau sembelih itu tentang darahnya, tapi yang sampai kepada kami adalah takwa. Ya, nah,
Jadi bukan hanya nanti sapinya aja, kita kadang-kadang banyak ributnya, wah aku sampai berapa ekor, wah. Bukan itunya, tapi ketakwaannya. Ketika kita menyembelih sembelihan itu bukan yang sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi ketakwaan orang yang menyembelih itu. Maka kalau kita lihat hikmahnya, yang pertama dengan Idul Adha penyembelihan korban ini, maka yang pertama itu adalah sebagai pengakuan, iktiraf bahwa yang punya semua harta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, cuma kita kadang-kadang lupa, umat dan manusia ini merasa milik dewe, akhirnya sombong lah, macam-macam lah, ya. Ada yang menganggap jabatan itu dari dia, harta itu dari dia, padahal semua dari Allah. Kan nanti insya Allah kita doakan orang-orang yang mengorbankan sembelihannya, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mengakui, seandainya di negeriku yang tercinta ini para pejabat dan rakyatnya paham dan ikhlas bahwa apa yang dimilikinya adalah titipan Allah, tidak ada yang sombong, tidak ada yang zalim, ya. Cuma karena kita ini merasa milik dewa, itulah yang menjadi Fir'aun dan Qarun dan Haman. Termasuk si Qarun itu kan berkawan dengan setahun, rahasianya namanya Fir'aun. Merasa milik dewa, merasa itu adalah dari dirinya, maka dia bilang, kenapa saya harus bersedekah dan lain sebagainya. Mungkin kita juga, kenapa saya harus membeli, ini kan duit aku. Kenapa saya harus berzakat, memang ini kan hasil saya. Kenapa saya harus bersedekah, bahkan kenapa saya harus bangun pagi-pagi sholat, kenapa saya tidak tidur saja. Sebenarnya kalau bahasanya itu bahasa sombong, ya. Orang yang tidak mau beribadah itu dua, karena kebodohan dan kedua karena kesombongan. Yang kedua, hikmah daripada Idul Adha atau tadhiyah ini tentunya adalah untuk menghilangkan rasa kikir, al-ijtinab minal bukhl. Bagaimana cara kita dengan tadhiyah ini insyaallah menghilangkan dan mengikis kekikiran yang ada di dalam hati kita. Oh, kalau kata Allah minta ini kita kasih. Pada saatnya yang Allah minta bukan hanya harta, tapi maka yang ketiga, hikmah yang dapat kita peroleh dari tadhiyah adalah sebuah pembuktian keimanan kepada Allah. Bohong kita kalau bilang bahwa kita beriman, ya, kita taat kepada Allah, tapi tidak ada bukti. Masih nggak ada syarat rukun iman, faktor itu. Rukun iman itu pertama adalah an-nutqu bil lisan wa taqriru bil janan wal a'malu bil arkan. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dibuktikan dengan amal. Kalau yang bilang aku cinta kepada Allah, tapi bangun pagi aja untuk sholat tidak mau, oh gitu, ya. Aku sayang kepadamu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Tapi kata Allah, sembelihkan itu ada 3 juta, belikan kambing, kenapa? Sama baik dengan gitu-gitu. Ngomong dengan orang tuanya, I love you mama, aku cinta padamu mama, tapi baru disuruh oleh ibunya apa gitu kan, tidak mau, ya. Apa ngomong aku cinta padamu anakku, tapi anaknya tidak pernah diajari agama, pembohong orang tua ini. Mohon maaf, jangan tersinggung. Aku tidak menoleh kepada seseorang, aku menoleh kepada tiang. Apa ngomong sayang dengan anakku, sayang dengan ini, tapi tidak dikasih agama, sudah bohong itu. Gak sayang ini, ya. Ketika kita sayang maka ada buktinya. Ketika kita beriman kepada Allah ada buktinya. Apa buktinya kata Allah? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi
sabilillah. Orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada rasa ragu. Tidak ada rasa ragu. Kalau masih ada rasa ragu-ragu, cepatlah amantu bika ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan coba 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada rasa-rasa takut, rasa-rasa ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaget kau dibunuh orang, la ilaha illallah, la ilaha. Kaget kau mati, kau jangan ini itu, kau sana sholat ke masjid kaki kau mati, akhirnya mati dan kamar mandi. Iya kan? Lah kalau kata Allah mati, tahukah kita di mana kita mati? Sudah tahu ukurannya kapan mau mati? Sudah serahkan. Ini kapan ngomong takut corona kagak mati? Pertanyaannya, sudah siap belum kalau kau mati karena corona itu? Lari dari corona itu, lah siap belum untuk dikubur? Mati di kuburan itu. Yang saru itu di kuburan itu. Kalau udah jawab, udah percaya, masuklah. Aku akan timbun dari atas. Ya Pak ya, Masya Allah. Kita umat kita ini takut, tapi justru persiapannya tak kate. Ya, aku takut kaki mati lampu. Lah kalau takut beri lili doi. Kata Jensen. Benar nggak kira-kira? Jadi takut mati. Sudah beli ada belum? Jensennya kate, udah. Itulah, ya. Mudah-mudahan insya Allah kita ini sudahlah, kalau kata Allah mati. Yang penting husnul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Penting dalam kondisi Islam. Maka pesan saya terakhir ini, ya, tolong kawan-kawanku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, adik-adikku dari pejuang subuh dan dari Bang Jafar, ya tetaplah kita sama-sama saling mendoakan supaya istiqomah dalam Islam. Amin. Jangan jadi sekuler, karena satu janji Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba-hambaku, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Aku sayang kepada hambaku, kau tak kuat dengan nerakaku. Sayangnya Allah dengan kita kata aku. Benar. Sama dengan aku juga sayangnya dengan kamu sebenarnya. Cuma kamu tak tahu. Makanya aku minum dewean. Allah itu sayangnya dengan kita, ya. Orang tua itu sayangnya dengan anaknya. Begitu juga kita sesama berukhuwah. Aku saking sayang dengan kalian ini yang hadir-hadir ini. Seandainya aku dah ada duit sejuta bukan segala. Dan saya yakin besok tambah banyak jamaah saya. Ayo ngaji dengan Ustaz Nasibun, apa balik sejuta. Akan apa? Pak Fikri, Fikri. Jadi kalau bapak ketua masjid di sini, mohon maaf, paling kaya di sini, banyak jamaah kamu, tambah banyak. Benar, setiap balik 50.000. Setiap subuh. Masih lemak cuma 50.000, tambah puluh nasi kotak. Benar. Tapi orang nggak yakin bahwa kita biar pendekati snacknya, ada snack baik. Makasih. Enggak, saya jujur saya tidak bisa melihat. Kecuali ada melihat ada tempat sih di belakang. Ada bos. Ya kan tentunya bukan malu aku ya. Seandainya setiap masjid itu ada nasi minyak, orang pengajian berdatangan lalu pakai duit, kan selalu saya bilang ini sindiran saya itu. Banyak orang sekarang itu menganggap bahwa dengan duit 50.000 itulah gala-galanya, dengan duit 100.000. Padahal sebenarnya kita pulang ini ya lebih mahal daripada itu tadi, lebih mahal daripada langit, bumi dan di
Mudah-mudahan kita istiqomah ya, amin ya robbal. Oke, mudah-mudahan yang punya kesempatan, kemampuan untuk berkorban, berkorban. Yang tidak mampu, ya paling tidak nolongi, ya. Tidak bisa nolongi, jangan ngupatlah. Kadang-kadang lah kaya pun, nak kepengen pun. Kata istilah almarhum Ustaz Taufik itu dulu, belum berkorban, kambingnya belum sembeh, pelan dibagi-bagi. Oh ya lah kajian ceramah kawan aku. Halo ya Rahab. Akan dulu nggak ngerti bahasa itu. Jadi ada panitia, oi Pak, ada panitia penyembelihan. Kambingnya belum disembelih lah hilang. Kau ngerti ya, ngerti ya? Atau pernah gawe kau itu ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Saking nggak jojo, kambing belum sembelih, berarti disiksonya kambing itu. Insyaallah ya. Masalah-masalah yang lain nantilah. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa melalui WA, bisa pakai SMS. Mudah-mudahan insyaallah. Ada orang yang nanya, yang sudah meninggal masih dikorbankan, masih boleh tidak dikorbankan? Boleh, ya. Kalau memang apalagi dia sebelum dia meninggal ada pesan, ya. Itulah yang orang kiaskan menjadi haji badal ini. Haji badal artinya haji ganti. Dia digantikan oleh seseorang atau anaknya atau keluarganya, itu boleh, ya. Tapi kalau saya dikatakan ketika dia memang tak mampu niat, apalagi sudah pernah dia bernazar, maka itu boleh digantikan oleh keluarganya atau orang lain yang diupahnya, ya. Kenapa mengambil daripada kias tentang Idul Adha, korban, ya. Sahabat yang kepengen berkorban tapi belum terlaksana, maka dia meninggal duluan, itu boleh digantikan. Saya kira ini saja pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin, ya. Semakin semangat kita ini insyaallah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarang kalau yaitu kita berjihad dan berjuang, berjihad di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Karena apalagi kita lanang-lanang ini sudah terbiasa. Mulai kita umur 7 tahun dulu sudah berkorban. Apa yang kita korbankan? Sunat. Mungkin banyak yang ngerti. Itulah pengorbanan pertama, Pak. Berat. Jujur baik. Kamu lemah di Palembang ini, kapan sunat dapat duit? Ada acara buat baju bagus. Kami di kampung mana ada di Medan itu. Sunat selesai. Aku ingatnya dulu sampai lomba lari dengan mantri. Kita kata kampung saya kan ada begini di Tapanuli Selatan. Pokoknya khusus yang lanang-lanang ini sudah mulai kecil pun sudah berkorban. Kalau ibu-ibu istihdat namanya. Tapi yang jelas itu sebenarnya pendidikan. Ya, seolah-olah orang tuanya ngomong, anakku, kau sekarang sudah belajar berkorban. Itu kulit yang sakit dipotong itu kau tetap itu karena Allah. Karena Allah yang nyuruh, kau taat. Jadi kalau suatu saat nanti berkorban lagi yang lain, kau korbankan tidurmu, kau korbankan nyawamu, memang itu adalah dalam kehidupan. Karena semua adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak, pada pengurus masjid. Apalagi tadi kalau ada anak buah saya mungkin ada yang rapat, ada yang tidak, nggak usah diribut-ributkan. Yang penting datang sholat, oi. Yang datang itu tangani siko-siko. Ya kan? Mau pekunut tak pekunut, tak usah ribut, tak usah berbala. Lagi rapat nah ini tak usah. Ada yang yakin ya, biarlah. Yang tak yakin jauh situ. Kalau penting so, amin, boleh. Ada yang ngambil sop di santangan kan? Sakit takut jadi nggak dengan uang. Walau boleh, tahu-tahunya di situ, amin. Tapi itu mana itu? Tahu-tahunya namanya Pak Amin. Cukup ya, panjang-panjangkan masih main-main lah. Ada manfaatnya. Terima
Terima kasih semuanya yang hadir, insya Allah tetap istiqomah di jalan Allah ya. Makanya banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum kita tutup 7 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jannata maswahum, Allahumma jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa nama bapaknya? Hamidan bin Cibet. Kita mohon baca Fatihah untuk almarhum bapak beliau ini. Beliau ini saudara kita, anak kita yang ikut selalu bersama dengan kita di pejuang subuh. Tapi Ustaz mohon maaf ketika memang malam-malam tidak bisa hadir ya. Saya ikut mendoakan atas nama almarhum Hamidan bin Caibat, kita doakan mudah-mudahan beliau lapang dalam barzahnya, anak-anaknya dan keluarga semuanya insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah insya Allah kehidupan dan dalam mencari rezekinya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.